Shalom pemirsa, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, Injil Lukas. Seperti biasa adalah hal yang indah di mana kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menggali akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, undang seluruh anggota keluarga kita bersama-sama untuk kita dapat membahas kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Yesus di Yerusalem. Ini adalah topik pembelajaran kita tentunya sepanjang 1 minggu ini. Melihat banyak hal yang Yesus telah lakukan dan banyak juga suatu kesan-kesan yang indah ataupun penuh dengan pergumulan ketika Yesus melakukan pengabaran Injilnya di kota Yerusalem. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Lukas 19 ayat 41. Pekan terakhir, kehidupan Yesus di bumi diungkapkan di Yerusalem. Tentu sangat banyak keadaan-keadaan yang dicatat oleh sejarah Alkitab mengenai kota Yerusalem ini. Dan Yesus tentu mengasihinya. Di situ dikatakan betapa menggemparkan juga banyak peristiwa-peristiwa yang menandai pekan sebelum kematian Yesus. Yaitu adalah sebelum dia masuk, beberapa hari sebelumnya, Yesus sempat dielu-elukan di kota Yerusalem. Banyak orang mengatakan, Hosana, Hosana. Dia menunggangi keledai. Kemudian, Yesus juga menangisi kota yang sebenarnya penduduknya acuh tak acuh itu. Itulah yang kita baca barusan di dalam Lukas 19 ayat 41. Kemudian, ia juga melakukan pembersihan bait Tuhan atau bait suci Tuhan. 2 kali pelajaran kita mencatat Yesus melakukan pembersihan terhadap bait suci. Kemudian di situ juga dikatakan kelicikan dan persekongkolan terhadap pembunuhan Yesus terjadi juga di kota tersebut. Itu pun yang membuat perasaannya sedih pada perjamuan yang terakhir dan penderitaan di Taman Getsemani. Penghinaan pada persidangan, penyalipan, dan terakhir adalah kebangkitan Kristus juga terjadi di kota Yerusalem itu. Ya, belum pernah sebelumnya, bahkan tidak pernah terjadi ada sebuah kota yang menyaksikan perkembangan sejarah yang begitu penting. Sesuatu yang telah membawa pertentangan kosmis pada puncaknya antara kebaikan dan kejahatan. Yerusalem menyaksikan peristiwa-peristiwa sejarah yang penting itu. Dan inilah juga sebenarnya yang mau dikabarkan kepada Tuhan sebelum menjelang kedatangannya. Kabar Injil ini juga sebenarnya disaksikan oleh setiap manusia pada sejarah penutupan keadaan dunia ini. Tetapi yang mau menjadikan amaran, apakah pekabaran yang terang menderang ini yang sedang menyaksikan untuk sejarah penutupan zaman membuat setiap penduduk di Yerusalem itu melihat rencana-rencana Tuhan, ataukah keadaan di muka bumi ini juga ketika terang kebenaran itu terus berkumandang, apakah penduduk dunia saat ini malahan sepertinya acuh tak acuh seperti penduduk Yerusalem tersebut? Kita akan lanjutkan. Yesus telah melewati Yerusalem beberapa kali di dalam hidupnya. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semua mencatat bahwa Yesus setelah dewasa mengunjungi Yerusalem, meskipun kebanyakan pada pekan yang suci. Ada juga catatan yang menuliskan, walaupun penampilan Yesus pada kesempatan lain di Yerusalem banyak yang diketahui, seperti bayi Yesus dibawa ke bait Tuhan. Lukas 2 ayat 22 sampai 28. Ada juga cerita mengenai perdebatan saat dia usia 12 tahun di bait Tuhan. Itu terdapat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kemudian catatan yang berikutnya juga, si penggoda atau iblis membawa Yesus ke tempat yang paling tinggi dari bait Tuhan.
Lukas 4 ayat 9 sampai 13. Ini adalah catatan-catatan sejarah yang menunjukkan banyak kegiatan-kegiatan ataupun peristiwa-peristiwa yang Yesus selalu alami di kota Yerusalem itu sendiri. Ini adalah penutupan juga dari pelayanan Yesus di Yerusalem. Dia pun menutup pelayanannya di kota Yerusalem tersebut. Dia pun menangisinya karena kedegilan daripada setiap umat-umat yang tinggal pada saat itu. Mereka tidak mengerti akan rencana Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Ini yang menjadi juga sebuah peringatan kepada kitanya tentu. Banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan tentu kita rasakan Yesus berulang kali selalu mengamarkan kepada kita. Dia sangat penuh dengan kasih untuk keselamatan setiap anak-anaknya. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Yesus selalu dekat dengan kita, dan Dia juga selalu memberikan amaran. Mungkin lebih daripada kunjungan waktu Dia berada di Yerusalem ketika Dia hidup di dunia ini. Mungkin Yesus berulang kali bahkan tiap hari sebenarnya melawat kita. Dengan penuh kasih sayangnya, Dia ingin selalu mengamarkan kepada kita, tapi seringkali kita ini begitu sibuk sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk membaca, menggali kebenaran akan amaran-amarannya. Ya, saat ini dunia begitu sibuk dengan berbagai kepentingan-kepentingannya, dengan berbagai acara-acaranya. Setan berusaha untuk kita tidak mempunyai waktu mengerti ataupun menggali, mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Ada juga mungkin yang mempunyai waktu menggali akan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai pintu hati yang terbuka untuk Roh Kudus bekerja agar mereka juga dapat melayani orang-orang yang sedang membutuhkan di sekitar mereka. Jadi, selain kita juga mempunyai waktu menggali akan kebenaran, itu penting, tapi kita juga harus mempunyai kasih sebagaimana Kristus untuk menjangkau orang-orang yang berada di luar yang belum mengerti akan kebenaran itu. Kita berikan kabar baik itu melalui perbuatan kita yang penuh dengan sifat seperti bagaimana Kristus peduli terhadap sesama akan kebutuhan-kebutuhan orang yang lain. Dan kita juga harus belajar untuk kesederhanaan. Sebagaimana ketika Tuhan memberikan berkat-berkat, kita dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Saat ini, dunia sering lebih mengajarkan kita untuk lebih senang dilayani, untuk meningkatkan harga diri dengan berbagai macam cara. Padahal Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini adalah memang proses hari demi hari. Itulah sebabnya juga ketika Yesus mau menutup perjamuan suci kepada murid-muridnya di Yerusalem, Dia katakan kepada mereka adalah jauh lebih berbahagia untuk melayani, karena murid-murid di dalam perjamuan itu tidak ada yang mau memberikan kerelaan hati untuk mulai membuka kasutnya dan membasuh kaki. Yesus memberikan contoh sebagai pemimpin yang patut dicontoh adalah pemimpin teladan yang mau melayani. Dia melepaskan kasutnya, membasuh kaki murid-muridnya. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Tentunya kita harus lebih banyak belajar untuk kerendahan hati. Tentu mungkin adalah suatu hal yang tidak mudah ketika orang memusuhi kita, ataupun ketika orang-orang melakukan hal-hal kecurangan pada kita, padahal kita telah berusaha melakukan kebaikan kepada kita secara kedagingan. Tentu adalah suatu hal ingin membalas dendam. Tetapi Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Berat secara daging, tentu berat. Itulah sebabnya hari demi hari kita harus meminta tuntunan Roh Kudus untuk bisa belajar mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Bisa, Yesus bisa. Yesus pernah melakukannya, dan itu juga yang merubahkan hati kepada murid-muridnya. Hati yang keras, yang pemarah, Petrus ataupun Yohanes, Yakobus yang selalu ingin mendapatkan posisi yang terbaik secara duniawi, mereka semuanya dapat dirubahkan karena kebangkitan Kristus.
bukan hanya kematiannya, Yesus sudah bangkit memberikan suatu kepastian kepada kita. Itulah juga kepastian kepada setiap anak-anaknya saat ini. Di tengah pergumulan kehidupan ini, Kristus dapat merubahkan kepada hati dan sifat kita yang keras, sesuai menjadi karakter Kristus yang penuh dengan kasih dan lemah lembut tersebut. Kemudian ada beberapa kutipan di dalam buku Alfa dan Omega jilid yang kelima halaman 420 dan 421. Ini adalah suatu peristiwa ketika Yesus mengadakan perjamuan suci untuk memecahkan roti dan meminum anggur sebagai tanda kepada murid-muridnya akan kematiannya. Makan daging dan minum darah Kristus ialah sebenarnya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Percaya bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan bahwa kita sempurna di dalam Dia. Oleh memandang kasih-Nya, oleh merenungkannya, oleh meminum anggur sebagai lambang darah-Nya, kita sebenarnya mendapat bagian daripada sifat-sifat Kristus. Kemudian di sini dikatakan sebagaimana makanan perlu untuk tubuh, demikian juga halnya dengan kita perlu Kristus untuk jiwa dan kerohanian kita. Makanan tidak dapat memberikan manfaat kepada kita kecuali kita memakannya. Kemudian di situ dikatakan manfaat bagi Dia, kita juga mengetahui Dia sebagai juru selamat pribadi kita, dan kita juga mengaplikasikannya di dalam penurutan kehidupan ini. Sebagai makanan tidak akan katanya berguna jikalau kita tidak memakannya dan mengunyahnya dengan baik. Begitu juga dengan halnya kematian Kristus. Kita juga tidak bisa dapat memperoleh manfaatnya apabila kita hanya sekedar percaya tetapi kita tidak mau mengaplikasikannya bagaimana kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sebagai bukti daripada penurutan, tentu kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Tetapi kematian itu akanlah berfungsi di dalam kehidupan kita apabila setiap pengorbanan Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita menuruti apa yang Dia telah katakan sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan orang dapat melihat perbuatan-perbuatan kita yang nyata, hasil daripada pertumbuhan Roh Kudus di dalam buah roh kita. Kemudian saya akan lanjutkan. Di sini dia katakan juga, suatu pengetahuan secara teori melulu tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita harus makan daripada Kristus, menerima Dia di dalam hati, sehingga kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita. Ya, bukan hanya sekedar teori, tetapi kehidupan Kristus memang nyata menjadi kehidupan kita. Bagaimana Yesus hidup haruslah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, bukan nanti di surga, tapi saat ini di dunia. Karena Kristus juga memberikan petunjuk ketika Dia hidup di dunia, sebagaimana manusia penyerahannya sepenuhnya kepada Bapa, menjadi berkat kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Walaupun menurut cerita daripada Yesus di Yerusalem, orang-orang yang banyak menerima berkat-Nya itu, yang bersorak Hosana, Hosana Yesus, mereka juga yang menjadi menyalipi untuk bersorak sama, salibkan Yesus, membenci bahkan membunuh Dia. Mungkin di tengah kehidupan kita, dengan apa yang kita lakukan demi prinsip kebenaran, banyak juga orang-orang yang mungkin akan melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Tapi Yesus tidak pernah membalaskan kejahatan, tetapi Dia mendoakan. Ada waktunya. Ketika Tuhan datang kedua kali, Dia yang adil akan melakukan setiap upah yang adil. Bagi orang-orang yang menolaknya, Tuhan akan memberikan upah untuk tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Bagi umat-umat yang setia, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan saatnya sekarang kita membalaskan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Tuhan mengetahui waktunya, tapi biarkanlah kita tetap selalu mendoakan mereka, berusaha untuk menjangkau mereka agar Roh Kudus dapat bekerja mengetuk pintu hati mereka.
Dan sebagai kutipan yang terakhir saya akan bacakan dari buku Kemenangan Akhir mengenai suatu peristiwa keadaan kota Yerusalem. Ya, di sini dikatakan dalam babnya yang pertama, keruntuhan kota Yerusalem. Buku ini menceritakan bagaimana sebenarnya setiap usaha Kristus untuk menyelamatkan setiap penduduk yang berada di Yerusalem. Tentu, itu adalah hal yang sama yang Tuhan juga lakukan kepada kita saat ini untuk menjangkau supaya tidak ada umat-umat Tuhan yang binasa atau setiap manusia ini memperoleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan nubuatan juru selamat mengenai pelaksanaan penghakiman terhadap Yerusalem masih akan ada lagi kegenapannya yang lain, di mana kehancuran yang dahsyat hanya merupakan satu bayangan saja. Dalam nasib buruk kota pilihan itu, kita boleh melihat kebinasaan dunia yang telah menolak kemurahan Tuhan dan menginjak-injak hukumnya. Begitu gelapnya catatan penderitaan umat manusia yang sudah berabad-abad ini. Hati menjadi sakit dan pikiran melemah dalam merenungkan hal-hal kabar baik Tuhan. Sungguh mengerikan akibat daripada penolakan kuasa surga yang penuh dengan sukacita akan kabar Injil tersebut. Di sini juga dikatakan, dunia ini telah lebih siap menerima pekabaran zaman ini daripada orang Yahudi menerima amaran juru selamat mengenai Yerusalem. Ya, Yesus sudah memberikan amaran mengenai Yerusalem akan keruntuhannya, dikepung oleh Roma. Sebenarnya Yesus juga memberikan suatu contoh yang sama mengenai amarannya akan kesudahan dunia ini. Tetapi di sini dikatakan harusnya dunia lebih bersiap karena pekabaran yang sangat lengkap, sebagaimana kelengkapan pekabaran Yesus terhadap keruntuhan kota Yerusalem. Bagaimanapun juga hari Tuhan akan datang dengan tidak disangka-sangka. Tentu Tuhan tidak memberikan waktunya, tapi Tuhan memberikan tanda-tandanya. Bagi orang yang tidak menerima, ya, bila mana kehidupan berlangsung terus di dalam berbagai kegiatannya, bila mana manusia larut di dalam kepelesirannya, cinta akan dunia, dalam bisnis, dalam perjalanan yang hura-hura, dalam usahanya mencari uang, bila mana pemimpin-pemimpin agama juga membesarkan kemajuan dunia dalam penerangan, dan manusia dininabobokan dengan keamanan yang palsu. Banyak juga para hamba-hamba Tuhan yang harusnya menyuarakan kebenaran dan memberi contoh dalam kehidupannya, mereka meninabobokan setiap umatnya dengan kata-kata kedamaian. Ya, demikian kebinasaan yang tidak disangka-sangka juga akan datang menimpa orang-orang yang lalai dan yang tak beriman. Mereka yang lalai tidak pernah akan luput. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai yang kelima. Biarkanlah melalui bacaan tadi kita sebagai bacaan yang penutup kutipan dari buku Kemenangan Akhir, pasal yang pertama, kita banyak belajar. Yesus mengamarkan Yerusalem, Yesus juga yang sama mengamarkan kepada kita saat ini yang hidup pada masa akhir sejarah dunia. Tapi biarkanlah kita penuh pengharapan, memberikan contoh terang di dalam kehidupan kita, menjadi berkat kepada orang-orang yang lain, dan terus menggali akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.